Karena pada saat itu suasana juga memang sudah sangat hening, dingin sekali, minta ampun juga. Suasana juga sudah sudah agak-agak waduh, bulu bulu kuduk merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya kali ini, Sulsel punya cerita. Dan kali ini saya akan mengangkat salah satu cerita mistis atau tempat mistis di daerah Sulawesi Selatan yang pernah saya alami bersama tim saya. Dan inilah cerita saya. Oke, jadi konten saya pada malam hari ini adalah konten yang mengarah ke hal-hal mistis, teman-teman. Jadi saya ingin menceritakan pada saat itu saya melakukan sedikit trip atau perjalanan bersama teman-teman saya di salah satu gunung di Sulawesi Selatan. Pendakian pertama kami di daerah Makassar. Makassar. Jadi setelah kami menuju ke daerah itu, kami melakukan beberapa review dulu. Reviewnya itu seperti membaca background dari tempat yang ingin kita lakukan pendakian, teman-teman. Jadi pada saat itu juga saya berempat bersama tim saya itu sudah nginap di salah satu hotel di kota kami untuk melakukan persiapan apa saja yang perlu kami bawa, perlu kami siapkan untuk melakukan pendakian menuju gunung itu, teman-teman. Tapi yang paling anehnya, karena kebetulan malam itu kami melakukan beberapa review tempat-tempat pendakian, tapi ada salah satu tempat pendakian yang memang membawa adrenalin tim kami. Jadi tempat itu berkawasan di daerah Makassar, tapi untuk menuju tempat itu memiliki jarak tempuh selama 3 jam, teman-teman. Jadi pada saat itu kami berempat inisiatif untuk melakukan perjalanan itu. Dan pada saat kami melakukan perjalanan itu, kami memang sudah antisipasi persiapan semuanya dan sebagainya. Kami sudah persiapkan background juga, tempat yang kami mau daki. Kami juga sudah baca artikel-artikelnya bahwa tempat di sana itu ada beberapa jenis sosok yang dihuni. Dan salah satu sosok yang sangat kami ingat sampai hari ini adalah sosok dari noni-noni Belanda yang ada di tempat pendakian kami. Tempat 3 jam lebih kami memasuki tempat yang kami tunggu-tunggu, teman-teman, yaitu tempat pendakian yang memiliki background bahwa ada sosok noni-noni Belanda yang tinggal di tempat itu, yang bersemayam di tempat itu. Akhirnya kami saling menguatkan. Kami tiba di tempat itu, di kaki gunung itu. Kami mencari salah satu rumah warga yang akan kami tempati untuk melakukan persiapan dulu, untuk berdoa dulu bersama tim, dan mencari juga salah satu warga kaki gunung yang mau membantu kami untuk melakukan pendakian ke gunung itu, teman-teman. Jadi pada saat itu hampir lebih 12 jam kami menunggu warga yang ingin membantu kami mendaki gunung itu, teman-teman. Akhirnya selama itu kami menunggu, kami pusing kesana kemari mencari warga di sana yang ingin membantu kami. Akhirnya selama masa penungguan itu pun akhirnya berakhir. Ada dua orang nih, ada cowok cewek itu tadi yang saya bilang tadi, ada Bang Ardi dan Mbak Rizka. Mereka adalah sepasang kekasih yang kami temui di kaki gunung itu. Akhirnya lama kelamaan kami cerita, kami ngobrol, dan akhirnya kami juga bisa bermalam dengan mereka juga bisa bermalam dengan tim kami. Akhirnya mereka setuju dan kami juga setuju, sepakat untuk mendaki bersama-sama, teman-teman. Setelah kami melakukan pendakian, menyiapkan proses untuk melakukan pendakian di gunung itu, kami melakukan doa bersama tim. Jadi total saya tadi menuju tempat pendakian itu adalah 4 orang. Tapi setelah kami tinggal semalam di kaki gunung, akhirnya kami mendapatkan satu pasang lagi. Setelah kami mendapatkan satu pasang lagi, akhirnya kami berangkat, melakukan pendakian. Itu jumlahnya ada 6 orang, teman-teman. Jadi saat kami melakukan pendakian,
tim kami melakukan sedikit doa bersama, di mana doa bersama dipimpin oleh Bang Jo, teman saya sendiri, abang saya sendiri. Akhirnya kami inisiatif bahwa kita harus fokus untuk mencapai puncak dalam waktu semalam. Akhirnya kami melakukan perjalanan. Pada saat perjalanan, saat saya memasuki kawasan pos 1 sih masih aman-aman saja teman-teman. Tim yang lain juga masih seru-seru, masih ngobrol, masih seru-seru juga mengambil dokumentasi juga, masih seru-seru bercerita juga satu sama lain. Tapi setelah kami menuju pos kedua, di situ yang paling seru karena di situ mulai ada sesuatu yang berbeda. Jadi yang berbeda itu apa? Pertama, udara di pos 2 itu tidak seperti udara di pos 1 teman-teman. Jadi di pos 1 itu suasananya masih agak biasa, masih netral, masih adem. Tapi ketika kita masuk ke pos 2 itu agak berbeda suasananya karena tanaman-tanaman alam dengan beberapa lumut-lumut yang ada di pohon. Pada saat itu rombongan jalan biasa saja. Saya berada di posisi rombongan itu kan ada 6 orang. Jadi totalnya ada 6 itu susunannya kan ke belakang semua, jalannya satu-satu ke depan. Saya itu berada di posisi kelima. Tiba-tiba pada saat perjalanan di pos 2 ini saya melihat ada salah satu bayangan besar ini di salah satu pohon lumut yang ada di pos 2. Wow. Pada saat itu juga saya terdiam karena kenapa? Saya masih bingung itu bayangan pantulan dari pohon atau memang itu adalah bayangan dari sosok yang lain. Akhirnya saya masih berpikir positif, teman-teman saya juga menunggu, memanggil nama saya, Faiz, ayo Faiz, nanti ketinggalan loh, ayo cepat jalan, kita buru waktu. Akhirnya saya pun juga menoleh ke arah teman yang memanggil saya. Akhirnya saya pun juga fokus untuk berjalan kembali dan tidak memikirkan apa yang tadi saya lihat di pos 2 di balik pohon lumut itu. Akhirnya saya pun jalan kembali menuju pos ketiga. Tapi di pos ketiga, wow, ternyata lebih gila lagi teman-teman. Di pos ketiga itu saya kita itu disambut oleh suasana yang lebih mencengkram sih. Karena kenapa kita disambut oleh kuburan tua di pos ketiga. Jadi di pos ketiga itu sudah ada kepercayaan beberapa orang di sana bahwa ketika kita tiba di kuburan itu kita harus memberikan beberapa rokok atau persembahan lain kepercayaan orang di sana. Tapi saya berpikir bahwa ini kepercayaan mereka, saya juga harus mengikuti dalam artian tapi tetap menunggu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya saya pun di situ duduk. Tapi yang anehnya lagi, si Bang Ardi ini sebelum saya mendekati kuburan itu, Bang Ardi sudah menunggu kami dan anehnya lagi Bang Ardi menatap saya dengan tatapan yang aneh, kayak ada sesuatu yang beliau lihat begitu, tapi beliau kayaknya masih bingung untuk bagaimana caranya menyampaikan kepada saya. Dan saya juga belum tahu ternyata Bang Ardi itu punya kelebihan loh, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman yang lain, terutama saya. Tapi kadang saya juga bisa menemukan hal-hal yang maksudnya tiba-tiba spontanitas atau merasakan seperti itu teman-teman. Jadi pada saat itu kami tiba di kuburan itu, kami melakukan doa bersama dalam arti memanjatkan doa bahwa apa yang kami lakukan di gunung ini tidak ada niat sedikit pun untuk mengganggu atau apapun niat yang buruk. Kami datang ke gunung ini memang benar untuk untuk menikmati alam, untuk lebih belajar mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media gunung ini teman-teman. Dan katanya juga beberapa teman-teman saya juga biasa bercerita bahwa untuk lebih bisa memfreshkan tubuh kamu, mencas kembali tubuh kamu supaya lebih semangat lagi, itu katanya ada 2 tempat nih. Yang pertama gunung dan pantai, dan salah satunya saya sangat mencintai sekali namanya gunung. Makanya kenapa saya dan teman-teman saya, tim saya, melakukan pendakian di gunung itu teman-teman. Walaupun kami tahu bahwa gunung itu punya sesuatu yang berbeda. Akhirnya pada saat itu saya lanjut ceritanya nih teman-teman. Di pos ketiga
Oke, di pos ketiga, akhirnya di pos ketiga kami melakukan doa bersama, Bang Ardi dan semua tim yang lain juga melakukan doa bersama. Tapi ketika saya di kuburan tua itu berdoa bersama, memang ada sesuatu yang berbeda. Ada sosok yang memang berdiri di samping kuburan itu, teman-teman. Saya juga masih bingung, itu memang yang mengikut dari pos 2 tadi atau memang penunggu dari makam tua. Akhirnya saya terdiam sejenak karena tadi saya juga berpikir bahwa tim yang saya bawa adalah tim yang berpikir positif dan mungkin saya juga tidak mau memberikan mereka sugesti yang tidak supaya mereka juga mendaki dengan tenang, dengan santai. Tapi memang saya merasakan bahwa ada yang berbeda dari tim saya, yaitu Bang Ardi. Bang Ardi selalu melihat saya. Saya juga bingung apakah Bang Ardi melihat ada sosok di sisi saya atau memang ada sosok yang mengikuti kami dari pos 2 tadi. Akhirnya kami pun memutuskan untuk melakukan pendakian kembali menuju pos keempat. Dan pos keempat itu lebih menantang lagi, teman-teman. Yang lebih menantangnya apa? Saya merasakan bahwa di kawasan pos keempat itu kita tidak sendirian. Jadi kita tidak sendirian dalam artian saya berenam itu tidak hanya berenam loh, seakan-akan itu rame banget di daerah itu, di pos itu rame, kayak banyak sekali yang mengawasi kami, yang memang menanti-nanti kedatangan tim kami. Tapi ya itu apa ya, itu merupakan salah satu perasaan saya saja atau kepekaan saya karena saya terlalu sensitif atau bagaimana, I don't know gitu, teman. Akhirnya kami tadi melakukan beberapa kegiatan tadi yang memang sudah dibagi-bagi tugas. Setelah itu ada salah satu teman saya yang memang lagi ketiduran, yaitu Ramadan tadi. Dia terlalu lelah atau kenapa, belum terbiasa melakukan pendakian. Tapi ada yang berbeda dari teman saya ini, Ramadan. Dia terlihat sangat pucat dan sangat berbeda nih, teman-teman. Dan usut ternyata ada sosok yang memang menemani teman saya, Ramadan, dari pos 2 tadi. Dan kalian tahu sosok apa yang menemani Ramadan sehingga teman saya Ramadan tadi terlihat agak berbeda? Ada sosok, ya itu seperti apa ya bahasanya orang yang diikat gitu. Ada sosok makhluk-makhluk seperti penampakannya pocong, teman-teman. Jadi selama dari pos 2 sampai kami di pos keempat itu ada memang salah satu sosok yang mengikuti kami, yaitu penampakan pocong yang mendampingi teman saya Ramadan. Makanya dari tadi memang ada sesuatu yang berbeda dari teman saya Ramadan, teman-teman. Pada saat di pos keempat itu kejadian itu tadi Bang Ramadan, akhirnya semua tim lagi fokus dan niat untuk melakukan kembali pendakian menuju pos kelima. Setelah itu kami mengumpulkan semua kembali peralatan kami tadi yang kami gunakan untuk membuat energi jahe tadi dan obat tadi, salah satu kayu untuk tujuan kami melakukan perjalanan lagi, melakukan perjalanan kembali menuju pos kelima. Tapi apalah daya, karena setiap gunung itu punya cerita tersendiri, punya tantangan tersendiri. Salah satu teman saya, Bang Ribul, itu mengalami kejadian tikus-tikus nih, teman-teman. Jadi tikus-tikus itu adalah salah satu cedera kaki yang memang itu tidak tahu kenapa, kalau kita berbicara tentang ilmu kedokteran nih, medis, tidak tahu ini betul atau tidak, ini secara saya atau sudut pandang saya, itu uratnya dia itu kayak ketarik begitu. Ini apa ya bahasanya sih, ini terkancing gitu, ini terikat gitu. Jadi seperti itu, dia mengalami tikus-tikus seperti itu. Tapi pada saat itu dia memaksa tetap ingin mendaki, dan kami semua juga bilang oke lah, kalau memang kau masih sanggup, masih bisa, oke, kita lanjut lagi ke pos kelima. Setelah kami mau lanjut ke pos kelima, dan ada yang terjadi apa? Bang Ribul yang tadi merasa dirinya masih mampu, ternyata sudah tidak mampu lagi, teman-teman. Dia mengalami cedera yang sangat menyakitkan dia, sehingga kami semua dan tim berniat untuk ngecamp mendadak di pos 4 nih, pos 4. Jadi pada saat kita mau mendaki menuju pos 5 itu sudah pukul 8 lewat lah kalau tidak salah, atau sekitar pukul jam 9 malam. Akhirnya kami melakukan ngecamp mendadak di pos keempat, dan disitulah kejadian yang paling bombastis dan sangat spesial sekali. Semalam kita berada di pos keempat. Apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah ketika kami membagi tugas, kami ada memang kelompok yang bertugas untuk mendirikan tenda, dan ada yang bertugas untuk membuat makan malam. Jadi
saya dan salah satu teman saya itu ditugaskan untuk membuat menu makanan malam untuk teman-teman yang berada di kelompok pemasangan tenda. Jadi ketika saya melakukan kerja di dapur ini, membuat satu masakan bersama teman saya, teman wanita saya, yang terjadi adalah yang spesialnya apa? Karena ketika kita lagi mau masak nasi nih, nasi teman-teman, ada sosok loh di atas tempat saya mendirikan kompor dan tungku nasi, dan sosok itu ada bertempat di atas saya. Dia lagi berdiri menatap kami di bawah, dan sosok itu matanya waduh luar biasa, matanya menyala dengan tampilan badan yang besar. Kalau orang sih biasa sih orang di luar sana yang memiliki pandangan spiritual menyebutnya biasa sosok genderuwo atau apalah. Tapi kalau saya pribadi melihat sosok itu seperti hewan, tapi memiliki mata yang sangat-sangat merah. Itu sekilas begitu. Dan saya pun juga tetap fokus, saya tidak mau terfokus dengan pandangan saya yang di atas dan di kiri dan kanan. Dan saya fokus, saya pun juga mengajak teman-teman saya, teman kita saya yang ada di sebelah saya, untuk ayo dong kita bagi tugas, kamu masak nasi, saya akan buatkan ini semua dan sebagainya, sayur-sayurnya. Ini pada saat kami mengerjakan sayur itu, kami sudah menyiapkan alas. Jadi alas yang kami pakai itu adalah alas untuk nasi bungkus ya. Kami susun memanjang, itu ada beberapa, dan kami sudah menyiapkan ada beberapa potongan dan sendok untuk tim kami. Jadi tim kami itu jumlahnya 6. Dan yang lagi-laginya mengganggu saya adalah kenapa pada saat saya membuat itu semua bersama teman saya, kami tidak menyadari bahwa kami cuma ber-6. Dan ternyata apa yang saya siapkan di depan saya itu jumlahnya 7 loh guys. 7 loh teman-teman. Aneh enggak? Jadi gimana ya? Bayangkan lo mendaki di salah satu gunung yang sudah kamu tahu bahwa story dari gunung ini seperti ini, yang menunggu dari gunung ini adalah sosok seperti ini, dan kamu masih nekat untuk mendaki. Dan pada saat itu juga kamu membagi sebuah potongan-potongan sosis goreng, dan kamu meletakkan sendok di setiap bagian-bagian itu. Ternyata jumlah sendok itu malah lebih dari jumlah tim yang mendaki pada saat itu. Jadi jumlah sendok yang saya sudah siapkan di situ adalah 7. Sedangkan kami yang makan menikmati hidangan itu berdua. Coba kalian bayangkan semua. Satunya itu gimana? Satunya itu siapa? Jadi hari itu juga kami belum sadar loh, semua tim juga belum sadar pada saat itu. Dan kami juga masih bingung. Kenapa saya bilang bingung? Karena pada saat itu suasana juga memang sudah sangat hening, dingin sekali, minta ampun juga. Suasana juga sudah sudah agak-agak waduh, bikin ini semua bulu kuduk merinding teman-teman. Akhirnya kami makan dengan santai, pelan-pelan, semua kami masuk ke dalam tenda. Setelah kami masuk ke dalam tenda, ada 2 tenda nih. Yang tadi Bang Ade dan Bariska kan di tempat dia yang berbeda, tenda yang berbeda. Kami di satu tenda yang bisa memuat 10 orang. Di situ ada berempat. Kami menikmati malam dengan suasana bulan yang terang. Tapi di situ titik puncak yang sangat menantang bagi kami semua. Ada salah satunya itu kami mendengarkan gangguan benturan di luar tenda saya, di tenda kami berempat ini. Ada benturan seperti ada orang yang lompat di luar. Jadi kawasan di luar tenda itu seolah-olah kita tuh ada di tempat kami yang aneh sekali. Dan yang paling anehnya suasananya itu agak berbeda. Suasananya agak tidak terlalu dingin. Hawanya itu agak panas teman-teman. Agak gerah begitu, kan panas sih, bahasanya lebih gerah. Akhirnya kami niat untuk lebih fokus ya. Ayo teman-teman semua kita tidur saja. Tapi dari jumlah kami yang ada dalam tenda, ternyata ada 2 teman saya loh yang tidak bisa tidur karena mendapatkan gangguan itu. Tapi mereka juga masih berpikir bahwa ya udahlah, ini kan juga sudah resikonya, sudah memang tempatnya begitu. Jadi ya oke, memang juga niatnya teman-teman saya kan cuma mau mendaki, menikmati alam gitu.
Untuk kali ini sampai di sini saja cerita saya untuk pendakian saya di salah satu gunung mistis di Sulawesi Selatan, teman-teman. Jadi buat teman-teman lagi kalau mau melihat lagi sambungan dari cerita saya kali ini, saya minta semua teman-teman untuk jangan lupa subscribe, like, and share video saya. Bunyikan juga tanda notifikasi loncengnya supaya setiap video-video terbaru saya bisa langsung teman-teman ketahui masuk ke teman-teman. Jadi sekali lagi saya minta dukungan teman-teman semua, saya minta semua masukan teman-teman. Tanpa dukungan teman-teman, masukan teman-teman, apalah daya dari konten YouTube saya. Oke, saya Faiz dan selamat malam semua teman-teman. Assalamualaikum.